Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasanah dari jurusan Sistem Informasi tingkat 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah aplikasi input data order ilustrasi. Agar teman-teman tidak bingung dengan aplikasi yang saya buat, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengapa saya membuat aplikasi ini. Secara khusus, aplikasi ini saya buat untuk memudahkan penginputan data order ilustrasi di komunitas karya kemanusiaan, sebuah komunitas yang menjual karya ilustrasi dan mendonasikan seluruh keuntungannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, itu dia profil komunitasnya. Sekarang saya akan menunjukkan hasil akhir aplikasinya. Sebelum menginput data, kita klik tombol Let's Join terlebih dahulu untuk mengaktifkan formnya. Setelah form aktif, kita bisa mengisinya. Misalnya di sini kita masukkan ID ordernya 125, kemudian namanya Heichan, lalu emailnya misal heichan@gmail.com, lalu kita pilih style ilustrasinya misalnya chibi. Nanti akan muncul harga ilustrasinya 85.000. Kita klik jumlah ilustrasinya 3 person per unit, lalu kita calculate total pay, dan disitu akan terhitung secara otomatis total nominal donasinya ya, 255.000. Lalu kita pilih metode bayar dan ilustratornya dan save. Maka akan muncul pesan terima kasih telah mengisi form. Oke, dan data berhasil tersimpan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan fitur tombol simpan yang lain. Ketika kita menginput data, kita tidak bisa menginput dengan ID order yang sama. Oke, kita coba input data lagi ya, menggunakan ID order yang kita gunakan sebelumnya, 125. Apakah data akan tersimpan? Kita klik tombol save. Nah, akan muncul sebuah pesan ID tidak boleh sama. Form akan off dan data tidak berhasil disimpan. Jadi, untuk menyimpan data kita harus menggunakan ID order yang berbeda ya, teman-teman. Untuk mengupdate data, kita harus memilih datanya terlebih dahulu ya. Jika tidak ada data yang dipilih, maka akan muncul pesan pilih data yang ingin diupdate. Nah, kita pilih datanya ya, biar kita bisa update datanya. Nah, misal kita ubah di bagian namanya, yang tadinya Heichan, kita tambahin nama panjangnya Heichan Lee. Nah, kita klik tombol update dan muncul pesan data sudah diupdate. Nah, berubah kan di situ. Itu dia fungsi tombol update. Selanjutnya, untuk tombol hapus tidak jauh berbeda dengan tombol update, di mana kita harus memilih datanya terlebih dahulu baru bisa dihapus. Misal kita pilih data yang ini. Nah, sebelum data benar-benar terhapus, akan muncul pesan yakin Anda akan menghapus. Jika kita mengklik yes, maka data berhasil terhapus. Terakhir adalah tombol exit untuk menutup aplikasinya. Nah, itu dia hasil akhirnya. Sekarang kita langsung bikin aplikasinya ya. Tahap pertama adalah membuat database menggunakan Microsoft Access. Kemudian kita klik table 1 untuk membuat tabel di dalam database. Terus design view, kita namain tabelnya DB order. Nah, lalu kita isi field-fieldnya seperti berikut: ID order, nama, email, nominal donasi,
lalu metode bayar, ilustrator, style ilustrasi, dan yang terakhir jumlah ilustrasi. Nah, untuk data tipenya semuanya diatur ke short text ya. Dan ukuran masing-masing file size-nya itu 50-in semua aja ya. Oke, kalau udah kita open tabelnya. Sebelumnya kita save terlebih dahulu. Nah, seperti ini tabelnya. Kita akan memasukkan beberapa data di sini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat koneksi antara program kita dengan database Microsoft Access yang sudah kita buat tadi. Pertama kita buka dulu Visual Basic Net-nya dan kita bikin program baru. Misalnya di sini saya kasih nama Amalia Hasanah dengan NIM sekian-sekian dan ini aplikasi karya kemanusiaan KK. Oke. Lalu kita save terlebih dahulu programnya, save all, save. Nah, kita save juga save as database yang sudah kita buat tadi ke dalam folder debug dari program yang sudah kita buat tadi. Misalnya database kakak, save. Nah, ini database-nya udah masuk ke dalam programnya ya. Sekarang kita ketik script untuk menghubungkan koneksinya. Pertama kita membuat project baru. Add Windows Form, kita pilih modul. Kita ubah modulnya namanya menjadi koneksi.vb. Lalu kita add. Kemudian kita ketik script untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan database. Agar terhubung dengan database, pada bagian ini kita masukkan nama file database-nya ya. Namanya apa tadi? Oke, kita cek database kakak accdb. Nah, untuk memastikan apakah database dan aplikasinya sudah terkoneksi, kita klik form design-nya, kemudian kita panggil koneksi DB yang sudah kita buat di script koneksi tadi. Call koneksi DB. Oke, kita coba running aplikasinya. Apakah data telah terhubung? Nah, data telah terhubung. Oke. Lalu aplikasinya bisa dibuka. Itu artinya kita berhasil membuat koneksinya. Oke. Selanjutnya kita desain form aplikasinya ya. Kita desain seperti contoh berikut. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita ubah text label dan buttonnya ya. Selanjutnya kita akan menambahkan item pada combo box metode bayar. Klik
3 di samping item, collection, lalu kita ketik item metode bayarnya. Misalnya BCA, BNI, BRI, Muamalat, Mandiri, Dana, GoPay, Shopee. Oke. Nah, kita lakukan cara yang sama untuk combo box Illustrator, style ilustrasi, dan jumlah ilustrasi ya. Selanjutnya kita ubah name pada text box, combo box, dan data grid view untuk memudahkan proses coding scriptnya. Terserah mau diganti nama apa, kalau saya seperti ini. Oke, kita lanjut proses desainnya lagi ya. Nah, kalau desainnya sudah jadi, selanjutnya adalah menampilkan database di dalam aplikasinya. Caranya adalah seperti berikut. New connection, lalu kita change menjadi Microsoft Access Database File, lalu klik OK, dan kita cari filenya, file database yang sudah kita buat tadi. Nah, kita open test connection-nya dulu. Oke, test connection sukses. Oke. Kemudian kita next. Yes. Next. Lalu kita checklist table dan views-nya agar terlihat ya. Lalu finish. Lalu coba kita running apakah datanya sudah masuk. Ya, datanya udah berhasil masuk ya. Nah, itu dia. Oke guys, ada sedikit perubahan desain di sini karena tiba-tiba saya kepikiran untuk menambahkan fitur aritmatika. Jadi ikuti saja perubahannya ya. Di sini sambil mendesain saya juga akan mengetik skripnya. Nanti akan saya jelaskan di belakang setelah perubahan berhasil dilakukan ya. Oke.
Nah, untuk aritmatikanya, saya membuat ketentuan harga pada masing-masing style ilustrasi. Misalnya untuk style headshot, harganya 50.000, untuk style bust up 75.000, dan seterusnya. Dan untuk yang ini adalah script untuk menghitung total pay-nya. Jadi nanti saat memilih sebuah style, harganya otomatis akan tampil, dan untuk menghitung total harga yang harus dibayar, kita bisa menggunakan button yang baru saja kita tambahkan tadi, button calculate total pay. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahap coding script secara keseluruhan. Pertama, kita akan membuat sub, clear form, nyalakan form, dan matikan form. Nanti sub-sub ini berfungsi untuk membersihkan form, menyalakan, dan mematikan form. Untuk sub matikan form, kita copy paste aja yang dari clear form, kemudian tanda petik 2 yang kosong itu kita ubah menjadi false. False berfungsi untuk mematikan formnya. Lalu untuk sub nyalakan form, semuanya kita ganti menjadi true, sehingga formnya nyala. Terakhir kita buat sub tampil data untuk menampilkan datanya. Kemudian kita panggil sub matikan form dan nyalakan form pada form 1. Ini untuk membuat formnya mati sebelum kita menekan untuk menyalakan tombol. Selanjutnya kita akan melakukan pengetikan coding untuk masing-masing tombol ya teman-teman. Yang pertama adalah tombol exit. Caranya mudah, yaitu dengan mi.close, tutup kurung buka kurung. Nah, ini untuk tombol exit. Selanjutnya script untuk tombol let's join, yaitu tombol yang berfungsi untuk menambahkan data atau menyalakan form. Caranya adalah dengan memanggil sub matikan form dan nyalakan form. Selanjutnya untuk tombol save. Pertama kita akan membuat script. Jika data yang dimasukkan kurang lengkap, maka data tidak dapat tersimpan. Skripnya seperti ini. Nanti akan muncul sebuah pesan, pastikan seluruh data terisi jika masih ada data yang kosong. Lalu kita buat sebuah pengkondisian lagi, di mana jika ID ordernya sama, maka data tidak berhasil tersimpan. Untuk ID-nya memang dibuat khusus sehingga setiap orderan memiliki ID yang berbeda-beda. Di sini kita sekaligus memanggil tabel database yang sudah kita buat. Nama tabelnya tadi adalah DB order. Selanjutnya kita akan membuat variabel save untuk menyimpan datanya pada tabel DB order. Bersamaan dengan variabel save, kita akan men-insert datanya ke dalam field-field yang tersedia di dalam database yang setelah kita buat tadi.
Saya juga menambahkan fitur pesan setelah selesai menyimpan data. Terima kasih telah memesan ilustrasi di karya kemanusiaan. Kemudian ketika ID-nya sama, akan muncul pesan ID tidak boleh sama. Terakhir kita panggil sub-subnya. Selanjutnya kita membuat private sub untuk menampilkan data ketika kita mengklik salah satu data pada form. Caranya klik private sub dan kita pilih form satunya diubah menjadi DGV dan deklarasinya diubah menjadi cell mouse click. Lalu akan muncul seperti itu. Kemudian kita masukkan fieldnya satu persatu untuk mendeteksi keberadaan rows pada formnya. Jadi ketika kita mengklik salah satu data, misal kita mengklik rows pada nama, maka data tersebut akan muncul pada form. Kemudian agar ID-nya tidak dapat diubah-ubah, kita matikan form ID-nya. Caranya adalah seperti berikut. Selanjutnya adalah tombol delete. Kita akan memasukkan scriptnya. Yang pertama, kita akan membuat sebuah pengkondisian di mana kita akan menghapus data yang sudah terpilih. Jika data tidak dipilih, maka tidak akan muncul datanya. Jadi kita harus memilih datanya terlebih dahulu baru bisa dihapus. Caranya adalah seperti berikut. Di sini saya juga menambahkan message box, pilih data yang akan dihapus. Kemudian saya membuat sebuah pengkondisian di mana kita akan menghapus data yang sudah terpilih. Di sini saya akan membuat message box, sebuah pesan konfirmasi, yakin akan menghapus. Jika mengklik yes, maka data akan terhapus. Jika mengklik no, maka data tidak akan terhapus. Kemudian kita panggil call koneksi DB. Lalu kita masukkan sebuah perintah untuk menghapus data pada form DB order. Setelah kita berhasil menghapus data, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu scriptnya. Selanjutnya kita akan membuat untuk tombol update ya. Caranya adalah kita copy paste aja dari tombol yang sebelumnya, yaitu tombol save, karena tidak jauh berbeda. Nah, kemudian kita panggil koneksi DB-nya. Kemudian kita masukkan perintah untuk memperbaharui atau update data pada tabel DB order. Caranya adalah dengan menghubungkan nama field antara program dan nama field di database-nya. Misalnya di sini nama fieldnya adalah txt nama.txt, email fieldnya adalah txt email.txt. Berlaku juga untuk field-field yang lain ya. Ini pastikan tidak salah ketik, karena typo sedikit maka data tidak akan terinput atau programnya akan error. Kemudian kita tambahkan message box, data sudah diupdate, untuk menandakan datanya sudah berhasil diupdate ya. Lalu kita panggil matikan form, clear form, dan tampil data. Oke, scriptnya udah diketik semua ya, tombol-tombolnya semuanya udah diketik. Selanjutnya yang terakhir adalah demo aplikasi.
Pertama kita klik let's join, maka form akan terbuka dan kita isi ID ordernya, misalnya 125, kemudian namanya Haechan, lalu emailnya @gmail.com. Nah, terus kita pilih style ilustrasinya chibi, harganya 85.000, kita pilih jumlahnya 3, terus kita calculate jadi 255.000, terus kita pilih metode bayarnya dan ilustratornya. Nah, lalu kita save. Terima kasih telah mengisi form, oke, dan data berhasil tersimpan. Kemudian kita coba isi form lagi, namun dengan ID order yang sama. Apakah data akan tersimpan? Setelah kita isi namanya Jongwoo, ya, jongwoo@gmail.com. Nah, kemudian kita pilih stylenya half body, setengah badan. Gini apa aja deh, 125.000, kita pesen 3, terus kita calculate jadi 375.000, kita pakai metode bayar ke Bank Muamalat, terus ilustratornya garis langit, oke, kita save. ID tidak boleh sama, oke. Nah, jadi nggak boleh sama ya guys ID-nya. Kalau sama nggak bakal tersimpan. Terus selanjutnya kita praktekin tombol update. Nah, kita harus pilih data. Kalau nggak dipilih data nggak bisa diupdate. Kalau udah dipilih kita ubah aja mana yang mau diupdate, misalnya namanya diupdate. Nah, data sudah berhasil diupdate. Berubah kan? Jadi Haechan Lee, tadinya Haechan kan. Lalu kita ke tombol delete, kita harus pilih dulu datanya. Misalnya kita pilih data yang ya ini kah? Oke, yang mana? Ini aja. Oke, yang ini aja. Nah, kalau udah dipilih kita delete. Kita yakin akan menghapus? Ya, data berhasil dihapus. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada penjelasan yang sulit dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.